Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, insya Allah kita mengetahui semua ya, yang mana pada umumnya jamaah ataupun laki ataupun perempuan banyak yang membawa di kitab Al-Quran dalam telepon, mobil telepon ataupun yang lain. Tetapi kita nggak selalu dalam keadaan bersih atau bersuci atau berwudu. Jadi bagaimana hukumnya seandainya kita lupa ataupun sengaja terbawa dalam membuang najis ataupun kencing atau bagaimana dalam kantong? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus sekali dan menjadi problem kita sekarang. Yang perlu diketahui, yang dilarang bagi orang yang tidak bersuci itu ada 4 hal. Bagi orang yang berhadas, hadas kecil itu 4 hal. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Mushaf yang dimaksud bukan Al-Quran mushafnya, dan yang keempat adalah membawa mushaf. Apa yang disebut mushaf? Mushaf adalah ma kutiba fihi Qur'anun baina daffatain. Sesuatu yang di dalamnya itu ditulisi Al-Quran di antara dua wajah, dua permukaan kertas, atau apa, sesuatu yang memiliki dua permukaan, itu yang disebut dengan mushaf. Jadi ada unsur tempat menulisnya, papannya atau kertas, dan ada tintanya, ada penulisannya. Kemudian mushaf Al-Quran ini tidak apa-apa dibawa kalau berkumpul dengan yang lain. Kalau kita bawa mushaf, mushafnya yang bawa, itu dalam fikih Syafi'i itu tidak diperkenankan kalau orang tidak suci. Tapi kalau sudah berkumpul dengan yang lain, yang sekiranya kalau ditanya orang, apa itu? Jawabannya bukan lagi Al-Quran, bukan lagi mushaf, tapi jawabannya ini adalah tas, ini adalah ransel, ini adalah koper, itu tidak ada masalah. Yang penting yang disentuh bukan mushafnya. Jadi masuk dalam tas, ya, mushaf masuk dalam tas, dalam bagasi, dalam apapun itu namanya, itu tidak masalah. Lah kemudian sekarang muncul Al-Quran digital. Banyak ada di HP, ada di iPad dan sebagainya. Itu tidak termasuk mushaf, karena di situ adalah sebatas sinar, sebatas cahaya. Seperti ini ada layar, ada di screen sana di tembok. Kalau ini membuka Al-Quran bisa ditampilkan di sana. Ini bukan mushaf karena bukan tulisan, hanya tampilan yang di situ tidak ada zatnya. Ketika dimatikan sudah hilang di situ. Oleh karena itu membawa handphone yang di dalamnya ada program Al-Qurannya itu tidak ada masalah. Cuma untuk kehati-hatiannya, ketika dimunculkan Al-Qurannya di layar, itu seyogyanya kita juga dalam posisi bersuci. Walaupun itu sebetulnya belum kategori mushaf. Apalagi memang tidak sedang dimunculkan, hanya ada program di dalam. Ketika tidak kita klik kan tidak keluar itu tulisan-tulisan Al-Quran yang menggunakan layar itu. Itu bukan termasuk mushaf. Hanya seyogyanya salah satu etika kita, adab kita, kalau kita mau baca Al-Quran di situ kita juga dalam keadaan berwudu, itu akan lebih baik dan akan terhindar dari yang masih menganggap ketika di layar itu ada tulisan itu dianggap mushaf. Walaupun itu tidak termasuk sebetulnya. Karena bukan tulisan, itu hanya pantulan cahaya. Hanya pantulan cahaya. Jadi kita menyentuh tembok di sini yang ada pantulan cahayanya tidak ada masalah. Dimatikan hilang. Tapi kalau tembok itu ditulis Al-Quran itu masuk. Kalau tuliskan, ini kan tidak ditulis. Hanya dalam HP itu tidak ada masalah, walaupun kita tidak bersuci. Hanya seyogyanya kalau kita mau ngaji, walaupun pakai HP, seyogyanya kita dalam keadaan bersuci selama memungkinkan. Nah kalau tidak memungkinkan, gak ada masalah. Misalkan di pesawat, ya mau wudhu juga susah, ya, atau di tram mau wudhu juga susah. Kemudian waktunya panjang. Kalau di tram kadang-kadang tidak terlalu panjang sih. Kalau di pesawat dari sini ke Indonesia bisa 16 jam. Semuanya itu kalau ngaji bisa hatam itu. Mulai berangkat dari Amsterdam sini sampai ke Jakarta, pokoknya jangan tidur sama sekali di pesawat. Ngaji itu bisa hatam itu Al-Quran. Bisa hatam, kita ngaji bisa hatam. Daripada di sana nggak ada yang dikerjakan. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa tidur di pesawat gitu.
ya buat ngaji. Nah itu walaupun tidak punya wudu dan untuk wudu juga teknisnya agak sulit, maka tidak ada apa-apa kita ngaji di situ. Belum lagi biasanya kalau pesawatnya yang bukan pesawat kafir, ya nggak ada pesawat kafir sebetulnya, tapi produknya itu biasanya ada program Al-Qur'annya. Kalau kalian naik pesawat Emirat, ya Emirat, atau naik ini ikut pesawat Saudia, seumpama ada di sini, itu ada menu Al-Qur'an, ada menu Al-Qur'an suara, tinggal pilih suaranya siapa gitu, ketika di pesawat itu. Kemarin saya ikut Singapura, saya cari-cari nggak ada. Saya cari-cari itu menu Al-Qur'an itu nggak ada. Yang ada itu film Arab ada, tapi Arabnya sudah Arab yang setengah kafir juga gitu filmnya ya. Sama, nggak ada bedanya dengan Arab Amsterdam gitu ya. Saya kira itu tentang masalah Al-Quran. Untuk berikutnya saya persilakan. Sedikit aja Pak. Iya, banyak juga ada apa-apa. Oh iya, sambungannya ya. Maksud saya kan kalau kita perempuan kan ada itu. itu juga nggak boleh dibawa ke WC itu Pak. Iya, bagus pertanyaan Ibu. Kalung yang ada lafal Allah, ya. Ada lafal Allah. Iya betul. Kemarin sudah kita jabarkan. Kita memaknai satu teks keagamaan termasuk hadis itu hendaknya jangan diartikan secara tekstual. Nanti akan mengarah ke situ. Ada hadis yang menyatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ulal khala wa doa khatamu. Rasulullah itu kalau mau masuk ke kamar kecil, masuk ke WC dan sebagainya, itu melepaskan cincinnya dilepaskan. Ini kan hadis fi'li. Sahabat menceritakan tentang perbuatan Rasulullah. Nah, kalau ini diterjemahkan mentah-mentah hadis ini, maka kesimpulan yang akan diambil, orang yang mau masuk ke kamar kecil dianjurkan untuk membuka cincin, apapun cincin itu. Dan selain cincin tidak perlu diletakkan apapun yang tertulis di selain cincin itu. Nah, ini beda ketika kita menerjemahkan dengan melihat konteksnya, semangatnya. Nah, Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, abahnya Sayyid Muhammad, itu menulis satu kitab syarah hadis namanya Ibanatul Ahkam, syarahnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram ini disusun oleh Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dikomentari oleh Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Ibanatul Ahkam. Beliau memberikan komentar kenapa Rasulullah ketika masuk ke kamar kecil itu meletakkan cincin. Ini jangan diartikan setiap cincin harus diletakkan. Persoalannya di cincin Rasulullah itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah, ada asma mu'adzamah, ada asma Allah. Jadi kesimpulan hadis tadi, jangan diartikan kalau orang masuk ke kamar kecil melepaskan cincin. Tidak begitu pengertiannya. Barang siapa yang masuk ke kamar kecil, maka hendaklah dia melepaskan apapun yang di situ tertulis asma Allah. Walaupun cincin, kalau cincinnya gak ada apa-apanya, tidak perlu dilepaskan oleh cincin emas bundar gak ada apa-apanya. Walaupun bukan cincin, kalung misalnya, tapi di kalung ada asma Allah, maka memanggil semangat makna daripada hadis itu hendaknya itu dilepaskan. Ya karena tidak pantas asma mu'adzamah masuk ke tempat yang kotor. Sama dengan kita juga tidak dianjurkan untuk berzikir di kamar mandi. Nah, biar kita tetap ingat Allah seperti tadi yang ikut Jumatan sudah saya uraikan, yang ikut Jumatan. Kalau tidak ikut Jumatan tadi tidak dapat penjelasannya. Yang ikut Jumatan tadi sudah saya gambarkan. Gimana kalau di kamar kecil biar kita tetap zikir kepada Allah? Zikirnya dengan hati, misalkan. Jadi jangan diucapkan. Cuma maksudnya ada doa yang diajarkan. Doanya apa? Kalau masuk ke kamar mandi apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi minta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Lo ada jenis kelaminnya tak setan itu. Iya. Jadi intinya yang tukang goda itu ya. Jadi setan itu. Ya, saya kira itu Bu ya. Berikutnya silakan bisa dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Kepada bapak serta ibu yang mau mengajukan pertanyaan juga silakan. Oke, siapa lagi? Ya, saya ada pertanyaan. Ya, silakan.
Bahasan. Ya, pakai mic ya, biar bisa nulang. Yang jauh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. yang kami hormati, saya ada pertanyaan Pak tentang kekeluargaan. Iya. Seperti yang sudah diberikan ceramah oleh Pak Ustaz minggu lalu tentang keluarga yang sakinah ya Pak ya. Yang sudah digambarkan adalah keluarga yang sakinah adalah sebagai berikut, bahwa di dalam rumah, dalam suatu keluarga harus terbina syariat Islam, Ya, suasana yang religius ya. yang serasi, di mana pelajaran dan pendidikan tetap terjaga. Iya. Dan kalau bisa dibimbing oleh seorang bapak ya, yang membimbing dan memberi pengarahan kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi Pak, di Belanda ini Pak situasinya agak beda ya, di mana biasanya di sini adalah yang bapaknya itu orang dari kelahiran orang Belanda, dan sang istri adalah orang Indonesia yang lebih mengerti agama. Nah, pada satu sisi seorang istri harus taat kepada suami, ya. Tetapi bila suami melarang misalnya untuk beribadah ataupun untuk melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, suami atau istri pun melarang misalnya gitu ya, untuk mendidik anak-anaknya dalam keagamaan Islam. Nah, bagaimana tuh Pak, sang istri harus tunduk kepada suami atau harus tetap menjaga agamanya dan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha gitu Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang memang terkait dengan persoalan yang banyak terjadi di kita di Belanda. Kebetulan yang terjadi pernikahan bukan pernikahan silang sih sebetulnya, suaminya yang mu'alaf gitu. Silang itu kan beda agama, tidak boleh. Suaminya mu'alaf. Yang perlu ditegaskan di sini, mendidik anak ini hukumnya adalah fardu kifayah antara bapak dan ibu. Fardu kifayah itu apa? Kalau sudah dilaksanakan oleh bapak, maka gugurlah kewajiban bagi ibu. Kalau sudah dilaksanakan oleh ibu, gugurlah kewajiban bagi bapak. Memang yang wajib mendidik anak itu adalah orang tua. Cuma kadang-kadang karena orang tua susah, sibuk dan sebagainya, sekarang sistemnya beda, dititipkan ke sekolah. Kalau suami tidak bisa melaksanakan pendidikan anak, maka istri yang bisa harus melaksanakan. Kalau tidak bisa mendidik sendiri, ya istri yang harus mengarahkan karena dia lebih kuat agamanya. Sampai di mana batasan ketaatan seorang istri kepada suami kalau suaminya melarang istrinya melakukan kewajiban? Kita harus ukur dulu wajib yang dilarang itu di mana. Memang istri itu wajib taat kepada suami. Tadi di Jumatan juga sudah saya gambarkan. Salah satu prinsip kebaikan yang akan dicapai itu adalah zaujatul la tabawa zaujaha wala manha, istri yang salehah yang taat pada suami, yang tidak berkhianat pada suami. Sampai di mana batasannya? Istri itu wajib taat kepada suami terhadap semua perintahnya malam takun muharramatan. Selama apa yang diperintahkan oleh suami itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Artinya kalau terjadi benturan gimana? Dia tidak boleh taat kepada suaminya pada hal yang suaminya melanggar. Apalagi dia dilarang melaksanakan suatu ketaatan, itu tidak boleh taat karena ada prinsip la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk kalau untuk durhaka kepada Allah. Aturannya di situ. Sama tadi saya uraikan sebelum maghrib, kita harus taat kepada pemimpin. Konsekuensi dalam sebuah kepemimpinan, siapapun yang ditunjuk sebagai pemimpin harus ditaati oleh semua yang menjadi anggotanya. Tapi catatannya kapan? Selama pemimpin ada pada aturan main yang disepakati bersama. Selama pemimpin ada pada aturan main. Kalau di negara apa ya undang-undangnya, produk-produk yang menjadi aturan di situ. Ya, kalau di organisasi ya ADART-nya lah bahasanya. ADART-nya yang menjadi ketentuan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di organisasi itu. Nah, kalau seperti itu terjadi melanggar, tidak boleh ditaati. Kita kembali pada aturan. Nah, istri itu harus taat pada suami, tapi pada hal-hal yang suami juga benar. Kalau tidak benar, yang dilakukan tidak boleh taat.
Kalau suami melarang istri berbuat ketaatan, maka dilihat kalau yang dilarang sesuatu yang wajib, maka istri tidak boleh ikut. Misalkan istri dilarang puasa, harus menolak. Kalau puasanya puasa fardu, tapi kalau dilarang puasa sunnah, mesti taat kepada suami. Jadi seorang istri yang puasa tanpa izin suaminya padahal puasa sunnah, puasanya tidak diterima. Kalau suaminya ada di rumah. Kalau tak izin, Iya, kalau minta izin sama suaminya tidak boleh puasa. Kalau puasa sunnah. Tapi ketentuannya kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya tidak di rumah, nggak ada masalah walaupun tidak izin. Loh, kenapa demikian? Lah, istri tidak boleh puasa sunnah kalau tanpa izin suami. Itu khawatirnya suami butuh siang hari. Itu problemnya. Kalau suaminya nggak ada di rumah, nggak masalah. Mas Aziz sekarang lagi di Kanada, istrinya di sini. Nggak perlu pamit, Pak, nggak perlu pamit. Puasa saja, ya, puasa saja. Ya, kenapa? Loh, mau pamit kan juga nggak ada perlunya kan? Iya. Gak ada perlunya. Nah, kalau seperti istrinya Mas Jamal, gak perlu izin tuh. Puasa tiap hari malah boleh, orangnya di sini, istrinya di Indonesia. Gak ada masalah. Kalau puasanya puasa wajib kok dilarang, maka istri tidak boleh taat sama suami, tetap wajib berpuasa. Termasuk kalau suami maksa minta dilayani siang hari karena dia tidak puasa, istri tidak boleh taat, tidak boleh. Yang tidak boleh taat, walaupun istri tidak kena masalah. Yang kena nanti suaminya. Perempuan kan tidak kena kafarah, nggak kena. Ada yang tanya, enak dong. Yang wajib bayar kafarah hanya laki-laki, padahal kan sama enaknya katanya. Ya, kenapa demikian? Ya karena ketika istri juga kena harus memberi makan 60 orang miskin, misalkan. Itu juga dari suami, nafkahnya. Ya cukup satu aja yang diwajibkan. Cukup satu yang diwajibkan membayar kafarah. Ya. Nah. Jadi ini batasan-batasannya. Apabila yang diperintahkan oleh suami keluar dari aturan agama, maka istri tidak boleh taat. Cuma bagaimana cara menyampaikannya? Di situ ada cara-cara yang baik yang harus disampaikan. Sebisa mungkin diurut dari cara yang terbaik, yang paling baik. Bagaimana cara menolaknya, memberikan penjelasan. Apalagi memang suaminya masih mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum itu kan apa artinya? Sik didendemi, sik dihibur, sik dialus-alusi, biar dia itu betah di Islam dan tidak purik. Nah, nek purik temu agama kan susah. Pak kayak gini Islam nggih, balik lagi saya. Kan susah. Kalau balik lagi harus terputus itu pernikahannya karena terjadi silang. Ya halus-halus ngomongnya tuh. Halus-halus umumnya. Ya Mas, kalau sampean belum kuat berpuasa tidak apa-apa, tapi jangan halangi saya ngajak anak berpuasa. Kalau sampean belum sholat tidak apa-apa, tapi jangan sampai kafir loh, jangan sampai murtad. Kalau dia kembali lagi kepada agamanya yang semula, itu pernikahannya secara otomatis rusak. Karena harus lebih dikedepankan adalah agama yang lebih dikedepankan. Ya saya kira ini Bapak Ibu sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri kajian kita sore ini, kita lanjutkan besok sekaligus i'tikaf di masjid. Besok panjang sekali waktunya, kita sampai subuh di sini, bisa muhasabah, bisa dialog, bisa macam-macam. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.